tidak bisa diketahui kadarnya sesuatu, tidak ada cara untuk mengetahui kadar sesuatu dengan benar melebihi dengan cara bimithri diddihi, mengetahui lawannya. Kita tahu dingin itu karena kita tahu ada panas. Kadar atau nilainya sehat itu ternyata di saat kita melihat sakit. Mungkin kita biasa saja menganggap ini mata, dan biasa kita lihat tiap hari, biasa saja. Tapi di saat dengar tetangganya operasi mata 50 juta, mikir, ternyata bernilai dong mata saya. Baru setelah ada kakinya kenceng banget, sehat, biasa saja, seolah-olah nggak punya nikmat. Ini kan kurang, orang tidak tahu diri. Baru tahu di saat sakit dia harus operasi, harus ini sampai puluhan juta. Ternyata, atau bukan dia yang sakit, tetangga yang sakit. Maka di saat kita melihat kekurangan itu, seharusnya menjadi sebab kita bisa bersyukur kepada Allah, bukan mensyukuri musibah loh ya. Beda. Di saat, mohon maaf, kita sehat, melihat orang sakit, kita dianjurkan bersyukur, bukan nyukurin dia yang sakit. Nyukurin mah kurang ajar nih, akhlaknya lihat tashmid. Apa mensyukuri orang, syukurin, bukan begitu. Tapi mensyukuri kita tidak diuji oleh Allah dengan musibah tersebut. Maka makna mensyukuri ini menyadari bahwasanya saya ada nikmat saat ini, diberi Allah nikmat. Kapan aku merasakan nikmat? Di saat di sana ada orang punya musibah. Wenaknya pakai sepeda engkol itu adalah ternyata di saat melihat orang jalan, berjalan itu nikmat seharusnya. Di saat melihat orang pakai kursi roda, orang pakai kursi roda pun masih bisa bersyukur, ternyata di sana ada orang punya sakit yang sama dengan dia, tidak punya kursi roda. Saya nggak punya kursi roda, itu jalannya pakai kesot. Bagaimana? Di sana ada orang sudah kesot, sakit yang lainnya lagi, jantungnya sakit, masih banyak. Pandai-pandailah melihat nikmat Allah agar kita bisa bersyukur. Maka di saat kita bersyukur itu artinya kita telah menyiapkan diri kita untuk mendapatkan nikmat Allah yang banyak. Yang kalau sudah disebut nikmat ini banyak, ini nikmat ini luas sekali, nikmat Allah. Kalau kita menyadari nikmat ini kan bukan saja yang diberikan pada kita, mohon maaf, itu sempit sekali pandangan kita. Nikmat itu kalau sudah Allah karuniakan luas ceritanya, coba. Cuman kita tuh pandangan sempit. Nikmatku, coba di saat anak Anda menjadi anak yang pintar, soleh, sehat, itu nikmat enggak bagi Anda? Nikmat loh, nggak kepikiran. Ternyata nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi dititipkan di orang lain, jadi nikmat. Begitulah makanya mensyukuri nikmat itu penting. Mensyukuri karunia itu penting. Cari nikmat Allah sebanyak-banyaknya, temukan dalam diri kita nikmat untuk kita bersyukur. Allah sudah berjanji azidannakum, Allah akan tambahkan. Kalau kita memikirkan tentang karunia Allah yang Allah berikan pada kita lalu kita bersyukur, ya Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Ditambahkan bermacam cara, bukan hanya kepada kita saja, ternyata berikan kepada cucu kita, pasangan kita, anak kita, dan sebagainya. Begitu sebaliknya, hati-hati yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, Allah akan hukum. Hukuman di dunia adalah dia tidak merasakan sebagai nikmat. Loh, nikmat kok tidak dianggap sebagai nikmat? Bukankah itu sakit? Wong nikmat kok tidak dianggap sebagai nikmat? Ini kan dirinya sakit, aneh sekali. Coba saja orang makan es krim, masya Allah enak, tak taunya nggak bisa makan saya. Kenapa? Kalau saya makan demam, lah itu tidak enak buat ente. Nikmat kok tidak sebagai nikmat lagi, ada apa ini? Oh, nikmat kok tidak sebagai nikmat. Sehingga di saat kita menyadari nikmat sebagai nikmat, maka di saat kita menyadari nikmat itu nikmat baru lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merenungi nikmat Allah yang banyak, semakin syukur, semakin senang, ridho kepada apa yang Allah berlakukan kepada kita. Sehingga mensyukuri nikmat itu dengan cara merenungi nikmat, karena tidak akan ada syukur kecuali ada kesadaran akan karunia. Dan untuk menyadari akan karunia Allah, merenung.
Sehingga dengan kesadaran tinggi akan nikmat Allah, nggak ada nikmat kecil setelah itu. Ternyata semuanya menjadi besar. Dan di saat itulah dia akan menikmati karena menganggap besar, bernilai. Lah kan begitu. Jadi yang menjadikan kita itu senang karena kita kesadaran akan nilai nikmat tersebut. Orang ngasih cincin kepada kita. Cuman karena kita bodoh dipikir, wah mengkilat, paling itu kayak, mungkin selama ini kita ngerti tetangga kita itu ngambil botol digosok jadi cincin. Jadi cincin itu hanya dari botol yang digosok mengkilat. Ya sudah. Di saat kita dikasih oleh Allah orang cincin, ya paling kayak botol, taruh biasa. Tapi setelah ada tukang cincin datang berkata, dari mana kamu dapat cincin? Wah itu zamrud atau itu apa nama itu, macam-macam. Itu harganya 2 miliar, baru kaget. Nah, di saat dia menyadari, baru setelah itu ada syukur. Makanya tidak mengerti nikmat, ya sudah lah. Lempar sana, lempar sini, dia mengerti. Padahal itu adalah nilainya tinggi. Sehingga merenungi nikmat itu penting, agar kita menjadikan bangga. Masa tidak bersyukur kepada suaminya gara-gara lihat itu ada yang nggak dapat, atau suami atau istri. Sehingga pandainya seseorang di dalam mencermati nikmat, melihat nikmat itu sebetulnya nikmat baru lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mensyukuri nikmat Allah berikan kepada orang tersebut hanya sekedar mungkin kendaraan motor yang mungkin kalau dijual harganya cuma 2 juta, cuman dia menikmati itu, mensyukuri, dijaga setiap hari, dimandi, dicuci, masya Allah menikmati. Dan cara melihat nikmat ini adalah bukan melihat di sana orang naik mobil, nggak begitu. Ini motor, subhanallah, bisa dipakai jalan pergi ke pasar setiap hari. Di sana ada orang nggak punya, lihat yang di bawahnya dalam urusan dunia, agar nikmat ini menjadi gede. Ternyata cara pandang kita. Dan begitu seterusnya. Dalam hidup itu seperti itu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.